Hai semuanya, kembali lagi di channel Technology of Society. Kali ini kita akan membahas materi perkuliahan yang membuat mahasiswa HIT itu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, yaitu mata kuliah probabilitas dan statistik. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah statistika deskriptif. Nah, bagian-bagian yang akan kita bahas, yang pertama itu apa itu statistika deskriptif. Yang kedua, bagaimana cara mengolah data statistika deskriptif. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus menggunakan statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif adalah bagian dari statistik yang paling mendasar yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam analisis data. Statistika deskriptif menjadi bagian yang wajib bagi setiap orang yang dekat dengan data. Statistika deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Artinya, statistika deskriptif ini dia akan mengambil sebuah sampel terhadap populasi dan akan memberikan gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tersebut. Oke. Nah, mengolah statistika deskriptif. Di sini saya menggunakan secara manual. Ada beberapa cara untuk mengolah datanya. Nah, di sini saya sudah merangkum 11 cara untuk mengolah statistika deskriptif secara manual. Nah, yaitu ada mean, median, modus, quartile, range, interquartile range, standard deviasi, varian, z-score, coefficient of variance, dan derajat kemiringan atau squared. Ini semua akan kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasus yang kita punya. Nah, di sini kita mempunyai studi kasus, yaitu data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Sains dan Teknologi sebuah universitas Islam di Indonesia. Nah, di sini kita mempunyai jumlah mahasiswa dan program studi. Nah, ini disebut dengan sampel atau populasinya, sampel populasinya. Nah, data inilah yang akan kita selesaikan menggunakan statistika deskripsi tadi. Oke. Yang pertama kita masuk. Nah, ini sangat penting, jangan sampai kita salah dalam mengolahnya. Di sini datanya atau sampelnya itu tidak berurutan nilainya. Maka sebelum kita melakukan statistika deskriptifnya, maka kita harus olah dia atau kita buat dia secara berurutan seperti ini. Nah, ini berurutan. Nah, pertama kita masuk ke mean. Mean itu adalah rata-rata. Artinya di dalam data ini dia akan mencari rata-rata di dalam data tersebut. Nah, rumusnya sebagai berikut ini. Nah, ini akan Nah, data inilah. Ini rumusnya yang kita pakai. Yaitu mean atau dilambangkan X sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah XN. Nah, N ini adalah banyak data. Nah, di sini kita mempunyai 7 data, maka inilah dia N-nya. Berarti X1 adalah 220, X2 280, dan seterusnya sampai Xn. Berapa banyak data tersebut? Sini N-nya tadi 7, maka ada 7 sampai 500. Maka di sini bisa kita lihat data yang masuk. Nah, nanti kita bagi dengan 7 N-nya. Maka dapat kita hasilnya yaitu 345,7. Selanjutnya kita masuk ke median. Median ini adalah nilai tengah dari data tersebut. Nah, makanya fungsi kita berurutkan data tersebut supaya nanti nilainya itu berurutan. Mudah kita mencari median. Nah, rumus median itu N tambah 1 per 2. N tadi di 7, maka 7 tambah 1, 8. Kita bagi 2, maka sama dengan 4. Kita lihat dari data ini, mana 4 itu hasilnya berapa nilainya. Maka 4 itu nilainya adalah 320. Maka inilah mediannya.
Selanjutnya ke modus. Modus adalah data yang sering muncul. Maksudnya, di dalam data yang kita punya ini, mana nilai data yang sering muncul. Di sini, yang data yang kita punya adalah 400 yang sering muncul. Selebihnya hanya sekali muncul. Maka modusnya adalah 400. Selanjutnya kuartil. Kita akan masuk ke kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2, Q2 atau median, dan kuartil 3 yaitu Q3. Nah, di gambar ini bisa kita lihat data ini dibagi 3. Nah, setiap data itu mempunyai 25%. Nah, di sela ini maka itu kita beri dengan kuartil 1, yang ini kuartil 2 atau median, kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil itu ada rumusnya. Rumus kuartil 1 yaitu N tambah 1 per 4. N tadi 7, maka 7 tambah 1 yaitu 8. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kita lihat 2 ini mempunyai dalam data, ini kan 2, mempunyai nilainya berapa? Jadi Q1-nya adalah 280. Nah, kenapa Q2 kita tidak cari lagi? Karena Q2 ini sama dengan median atau nilai tengahnya tadi. Nah, berarti selanjutnya kita mencari Q3. Q3 itu rumusnya adalah 3 kali N tambah 1 per 4. Nah, ini maka hasilnya adalah 6. Kita lihat di data, 6 ini mempunyai nilai berapa? Nah, di sini 400. Maka Q3-nya itu sama dengan 400. Selanjutnya itu range. Range ini adalah jarak kalau dalam bahasa Indonesianya, yaitu selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil tersebut. Nah, rumus dari range adalah X max kurang X min. Maksudnya, X ini adalah datanya, maka data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Berarti 500 kurang 220. Maka hasil yang kita dapat adalah 280. Nah, selanjutnya interquartile range. Ini maksud dari interquartile range ini adalah jarak antara kuartil yang kita cari tadi. Maka rumusnya adalah IR sama dengan Q3 kurang Q1. Q3 tadi yang kita dapat adalah 400. Nah, Q1-nya adalah 280. Maka kita kurangi menghasilkan 120. Jadi, interquartile range-nya adalah 120. Nah, selanjutnya itu adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah ukuran untuk menghitung jumlah penyebaran nilai dari kumpulan data tertentu. Artinya, di dalam data ini, kita akan mencari ukuran untuk menghitung jumlah penyebaran nilai tersebut. Nah, rumus standar deviasi. Standar deviasi ini dilambangkan dengan S. Nah, di sini bisa kita lihat X ini adalah data yang kita miliki sampai nilai ke N. Nah, dikurangi dengan mean atau rata-ratanya. Selanjutnya kita pangkatkan, terus kita bagi per N kurang 1. Nah, di sini bisa kita lihat 220 kurang 345,7 pangkat 2 tambah 280 kurang 345,7 pangkat 2 tambah 300 kurang 345,7 pangkat 2 dan seterusnya. Nanti kita bagi dengan N tadi adalah 7, kurangi 1, maka dapat 6. Nah, di sini bisa kita lihat standar deviasinya adalah 93,6. Nah, selanjutnya itu varian. Varian ini adalah ukuran seberapa jauh kumpulan bilangan itu tersebar. Nah, rumusnya sama dengan standar deviasi. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Standar deviasi dengan varian ini saling terhubung karena dia sama-sama mencari ukuran nilai penyebaran di data tersebut.
di varian rumusnya hanya dipangkatkan 2 lagi. Hasil dari standar deviasi ini tadi kita pangkatkan 2. Nah, ini rumusnya tadi nilai dari standar deviasi adalah 93,6. Maka di varian kita pangkatkan 93,6 pangkat 2, maka hasilnya adalah 8760,96. Maka penyebaran di data ini atau variannya itu adalah 8760,96. Selanjutnya adalah Z-score. Z-score ini adalah suatu ukuran penyimpanan data dari nilai data rata-rata yang diukur dalam satuan standar deviasi. Nah, Z-score ini dilambangkan dengan Z. Di sini teman-teman bisa lihat penjelasan atau keterangannya. Nah, X ini adalah nilai salah satu dari data yang kita punya, bisa 220, 280, 300. Tapi biasanya itu digunakan adalah data yang pertama. Nah, dikurangi dengan rata-rata per standar deviasinya. Maka data yang kita ambil 220 dikurangi 345,7 per 93,6. Maka hasil dari Z-score ini adalah min 1,346. Artinya ukuran penyimpangan data ini dari data yang kita miliki yaitu minus 1,346. Selanjutnya itu coefficient of variance atau disingkat dengan CV adalah suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dengan yang dinyatakan dengan persentase. Nah, rumus dari CV ini adalah standar deviasi bagi rata-rata kali 100%. Bisa kita lihat standar deviasinya tadi adalah 93,6 bagi 345,7 kali 100%, maka menghasilkan 27,07%. Nah, inilah dia coefficient of variance-nya dari data yang kita punyai. Selanjutnya itu square atau derajat kemiringan. Di sini maksudnya adalah di data ini dia memiliki derajat kemiringan yang yang condong kemana. Nah, di sini square atau derajat kemiringan itu mempunyai 3, yaitu positive skew atau disebut dengan right skew, dan symmetric, dan negative skew atau left skew. Di sini teman-teman bisa melihatnya. Nah, jika dia positive skew, jika median lebih kecil dari mean. Kalau symmetric, mean sama dengan median, sedangkan negative skew atau left skew jika mean lebih kecil dari median. Nah, di sini nilai yang dipakai adalah median dan mean. Median kita adalah 320, mean kita sama dengan 345,7. Artinya apa? Mean kita lebih besar dari median, atau median lebih kecil dari mean. Maka derajat kemiringan dari data yang kita punya ini adalah positive skew atau right skew. Nih, positive skew. Nah. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang materi probabilitas, yaitu statistika deskriptif. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, sampaikan melalui komentar. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih.